Shalom Bapak Ibu dan saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada saat ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita masih akan bicara tentang hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Kita sudah membahas beberapa episode sebelumnya bahwa hidup yang berdampak itu adalah tugas dari Tuhan. Dan hidup yang berdampak itu tergantung kualitas diri kita. Hidup yang berdampak itu juga tergantung komunitas, tapi juga tergantung niat kita. Kita akan masuk lebih dalam tentang bagian ini, bagaimana kita bisa hidup yang berdampak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang coba kita pikir secara real. Kalau mau menjadi orang yang hidup yang berdampak, real ya, nyata, apa yang harus kita siapkan? Iman sudah, komitmen sudah, pribadi dan komunitas, kelompok, dukungan sekitar sudah. Lalu apa? Saudara-saudara, saya beritahu bahwa kebanyakan orang sekarang yang jadi problem adalah soal ekonomi. Imannya kuat, sekuat apapun, kalau dia tidak mampu mengatur, tidak mampu menata, dia jatuh pada jurang kesulitan ekonomi, maka akan ada problem ekonomi. Bahkan, saudara, banyak pasangan yang kemudian antre di pengadilan untuk cerai, faktor utamanya adalah ekonomi. Saudara boleh browsing ke googling, bahkan saudara akan mendapat antrean panjang orang yang akan ke pengadilan untuk cerai di sebuah tempat, dan alasan utamanya karena ekonomi. Ada musim nikah, ada musim cerai. Musim cerai itu ketika resesi ekonomi, ketika panen gagal, dan seterusnya. Ekonomi. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mencermati bagian dari firman Tuhan. Bagaimana selaku orang beriman, kita juga dituntut untuk mampu menata ekonomi kita dengan baik. Iman artinya perbuatan. Iman bukan soal nanti mati masuk surga saja. Iman adalah hidup di dunia yang tertata. Salah satunya mampu menata ekonomi keluarga kita. Mari kita bersama mencermati hal ini. Kita membaca bagian dari sabda Tuhan tentang hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertama saya ajak kita untuk membaca Amsal 21. Amsal 21 ayat yang ke-20. Amsal 21 ayat yang ke-20. Yang beginilah sabda Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Apa arti ayat ini? Ayat ini menunjuk bahwa harta yang indah, ya seluruh kehidupan, kalau konteks zaman itu biasanya yang terkait dengan kehidupan rumah. Baik itu menyangkut harta yang tidak bergerak, sawah, ladang, rumah, harta yang bergerak, ternak, ya, antara Rojo Brono dan Rojo Koyo. Rojo Brono itu ya rumah, ada emas-emas dan seterusnya. Rojo Koyo itu ya terkait dengan binatang, ternak dan seterusnya.
Minyak ini juga konteks pada zaman itu menjadi simbol dari kehidupan. Orang memasak di dapur, minyak. Perhatikan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Orang bijak adalah orang yang diberkati, tidak hanya nanti di surga, tapi sekarang saudara, di dunia dia juga diberkati. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang bebal kata lain dari tegar tengkuk. Tegar tengkuk atau bebal kata lainnya adalah orang yang dablek. Orang yang dablek itu perpaduan antara orang yang ngeyelan, sulit menerima pendapat orang lain, percaya pada pendapatnya sendiri yang belum tentu benar, kemudian dia membuat sesuatu sesuka hatinya sendiri, bebal. Memboroskannya. Persis seperti kisah di Injil Lukas, ada seorang anak muda, dia minta jatahnya, maklum anak orang kaya, dapatlah dia harta, luar biasa banyak. Lalu dia pergi ke kota, dia nyewa hotel, dia seneng-seneng, seluruh kesukaannya. Dan kita sudah tahu, kemudian habis, karena diboroskan. Itu orang bebal. Nah, orang bebal tidak mampu berdampak, tapi dia akan mempengaruhi, dia akan mengganggu orang lain, dia akan menyusahkan saudaranya. Orang bebal tidak mampu berdampak secara positif. Kalau saudara mau berdampak, kalau kita mau berdampak, jangan jadi orang bebal, tapi jadilah orang bijak. Itu kata Amsal 21 ayat 20. Jadi orang bijak berarti orang yang mampu mengatur hidupnya. Orang bijak mampu membina relasi dengan Tuhan, tapi orang bijak juga mampu menerapkan, mengaplikasikan, mempraktekkan hidup yang benar di dunia ini. Termasuk dalam hal harta dan minyak. Artinya yang mampu mengelola uang. Oleh sebab itu, cerdas mengelola keuangan ini menjadi bagian yang penting pada zaman ini. Cerdas mengelola keuangan. Sebab apa? Sebab saudara, barang siapa yang setia kepada Tuhan tentang perkara yang kecil, dia juga pasti akan setia tentang perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Harta itu perkara yang kecil. Perkara besar adalah tentang surga, tentang kehidupan, tentang aplikasi kualitas hidup yang diterapkan, iman yang mewujud dalam perilaku. Tapi yang kecil itu harta. Kalau soal yang kecil tidak mampu atur, maka dia juga tidak mampu atur yang lain, yang lebih besar. Baik, satu ayat lagi kita akan bersama memperhatikan mengapa mengelola keuangan atau harta ini menjadi penting bagi orang yang mau berdampak. Saya ulangi, kalau saya, saudara, ibu, bapak mau berdampak yang positif bagi keluargamu dan lingkunganmu, maka mengelola keuangan harus menjadi perhatian kita mulai saat ini. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi iman kita. Betul, mempengaruhi iman kita. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini, saudara. Saya akan mengajak kita membuka Injil Matius. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21. Yang demikian sabdanya. Matius 6, 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ulang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, jadi harta mempengaruhi seluruh pikiran kita, itu juga mempengaruhi iman kita. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu
berada. Saudara, Matius 6 ayat 21. Dari seluruh bacaan ini, Amsal, Matius 6, lalu Lukas tadi, saya mengajak, mari kita cerdik, cerdas mengelola keuangan. Mari kita cerdik, cerdas mengelola keuangan. Sebab kalau tidak, itu akan mempengaruhi hidup kita yang tidak bisa berdampak. Sebab kalau tidak, itu juga akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Sebab kalau tidak, yang paling jelas saudara adalah itu akan mempengaruhi kehidupan iman kita. Oleh sebab itu, hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari kita CCMK, cerdik cerdas mengelola keuangan. Keuangan itu yang terkait dengan uang, tidak hanya uang, tapi juga usaha, harta benda kita. Mari kita cerdik cerdas mengelola keuangan. Caranya, tunggu dulu, kita akan bahas pada periode berikutnya, setapak demi setapak. Tapi hari ini saya tunjukkan sudah dari firman Tuhan, bahwa orang beriman harus mampu mengelola keuangan dengan baik kalau ia mau bertumbuh dan berdampak secara positif. Caranya nanti dulu, tapi ini hayati, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk cerdik cerdas mengelola keuangan sebagai bagian dari iman dan sebagai bagian dari hidup yang berdampak secara positif, sehingga kami hidup tidak menjadi beban orang lain, tapi malah kami mampu untuk ambil bagian menolong sesama, baik dalam keluarga, masyarakat sekitar, bahkan masyarakat yang lebih luas. Mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, supaya kami mampu menghayati sabda Tuhan pada hari ini, dan itu menghasilkan cara hidup yang beda. Mulai sekarang kami harus cerdik cerdas mengelola keuangan, semangat menjalani hidup, dan menata diri dengan lebih baik lagi. Inilah doa kami. Tolonglah ya Roh Kudus, supaya kami mampu melakukannya. Berkati saudara-saudara kami yang hidup berkekurangan, bahkan yang terbelit persoalan ekonomi yang parah, juga yang sedang sakit. Kami mohon perkenan supaya Tuhan memulihkan dan Tuhan menolong dengan upaya-upaya yang sudah ditempuhnya. Inilah doa kami ya Allah. Kami berserah di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.